modul 1.4 budaya positif. Jadi tadi ada kejadian sebelumnya termasuk di dalam budaya positif, di mana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah fasilitator saya, Pak Neno M. Rayatno, dan Ibu pengajar prakteknya, Bu Yani Nurani. Nah, di budaya positif adalah budaya yang merupakan penunjang nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kita ke depannya saya perdukungan dan bimbingan dari kepala sekolah dan rekan-rekan pengajarnya agar kita punya budaya positif yang harus terus digali sehingga tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Budaya positif mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan munculkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid serta menciptakan pribadi murid yang berkualitas dan berkarakter profil belajar Pancasila. Memang ini adalah tugas kita semua, termasuk saya sebagai model pembelajaran untuk menjadi penggerak komunitas di sekolah kita ini. Jadi memang perlu dukungan dari semua aspek, dari guru, dari kepala sekolah, dari orang tua siswa, agar menciptakan budaya positif. Modul 1.4 budaya positif terdiri dari ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini semuanya berkaitan dengan budaya positif yang saya kedepannya harus lakukan bersama ibu bapak dan anak-anak. Ini adalah perubahan paradigma baru. Dr. William Blaser melalui Pitch Ferry meluluskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol siapapun, termasuk murid, tidak bisa dikontrol. Yang kedua, penguatan positif dan bermanfaat, misalnya bujukan dan nasihat. Bujukan nasihat itu sementara memang perlu, tapi kedepannya itu akan mempunyai efek negatif. Si siswa akan ketergantungan terhadap bujukan tersebut. Jadi kalau nantinya kita tidak memberikan bujukan ataupun nasihat yang semisalnya ketergantungan, itu boleh, tapi kedepannya akan berdampak. Yang seterusnya adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah terhadap menguatkan karakter, walaupun kita harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Yang sebenarnya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, menentukan pilihan adalah hak masing-masing. Jadi dalam perubahan paradigma baru ini, konsepnya adalah semua orang memang tidak bisa dipaksa atau dikontrol secara terus-menerus, karena mereka punya pilihan. Ini adalah disiplin positif. Disiplin positif mendorong murid untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Ada dorongan ekstrinsiknya, ada dorongan ekstrinsiknya. Tapi yang kita harapkan adalah di sini murid adalah mempunyai dorongan intrinsik dalam diri sendiri. Bagaimana disiplin positif itu? Melihat keberagaman latar belakang murid yang berbeda-beda, memberikan tantangan tersendiri bagi guru di sekolah untuk menerapkan kedisiplinan positif. Murid yang terbiasa di dalam keluarga yang memberikan disiplin positif akan berbeda dengan murid yang tidak biasa diberikan dorongan positif di keluarga. Jadi kita lebih mudah mengarahkan murid yang di keluarganya sudah menerapkan budaya positif, misalnya bangun sudah teratur, terus ada pembagian tugas, itu kan budaya positif di rumah. Kita lebih gampang di sekolahnya
meluruskannya, penerapannya, dibandingkan dengan silakan saja di rumahnya mau main sepuasnya, pulang telat, itu lebih susah. Termasuk di dalam kelas saya sendiri lebih susah. Nah gitu. Dilanjut adalah menerapkan disiplin di kelas akan tercipta suasana saling menghargai antara guru dan murid. Mereka merasa aman dan nyaman untuk belajar dan mengekspresikan diri. Memang ini yang sangat sulit kita terapkan, namun berangsur-angsur. Salah satunya saya membuat ini Bu ya. Perlu dilakukan, tidak perlu dilakukan. Jadi kalau anak ribut-ribut, kalau kita kan sudah membuat kesepakatan, ini perlu dilakukan. Walaupun itu terus-menerus Pak, tetap saja anak itu ada. Dan namanya anak, kita harus tadi terus meluruskan, terus menuntun agar yang dibuat kesepakatannya mereka sendiri yang menjalankan, termasuk di dalamnya. Hal ini terus kita lakukan bersama. 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi budaya positif itu tergantung dari adanya 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi siswa itu kadang kalau misalnya dia belajar terus mengganggu temannya, kadang kita harus ditanya sedetil di sini. Apakah kebutuhan kesenangannya di dalam dirinya, di keluarganya terpenuhi nggak? Kurang nggak? Maka di situ berpengaruh kita menggalinya. Kebutuhan bertahan hidup ya makan, dikasih uang. Jadi kalau misalnya parebut dahar di rumah ya kita tanya, kenapa gitu bisa terjadi? Apakah di rumahnya dikasih uang atau tidak? Dikasih jajan atau tidak? Sama saja dengan misalnya pakaian. Kalau anak misalnya pakaiannya kurang bagus ya, itu bisa saja kasih sayang sama. Ketika di rumahnya tidak diberikan kasih sayang, di sini mungkin mencari kasih sayang. Iya, di sekolahnya. Jadi mungkin bisa ke temannya menggoda terus atau misalnya mengganggu. Mungkin bisa jadi dia kurang kasih sayang secara psikologis. Mencari perhatian. Nah, kadang kita sebagai jadi guru itu kadang-kadang jangan. Padahal ada triknya. Triknya itu kalau kita sepakati kata halo, hai. Halo, nanti anak-anak tuh hai, fokus lagi. Hai, halo. Atau bentuknya meeting lah. Untuk tepuk 1, tepuk 2 agar memfokuskan kembali. Sehingga kebutuhan dasar manusia inilah harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tadi akan terjadi budaya negatif, bukan budaya positif. Namun memang itulah manusia ya Bu ya, tidak terluput dari hal itu. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kenapa murid itu melakukan sesuatu? Pasti ada motivasinya, ada tujuannya, dorongannya, yang dari dalam dirinya atau dari luar, baik dalam eksternalnya atau internalnya. Nah, di sini harus kita pahami secara bersama-sama bahwa manusia sepanjang hidupnya selalu mempunyai berbagai kebutuhan. Apabila satu kebutuhan telah terpenuhi, maka kebutuhan yang lain datang menyusul. Terus menerus seperti itu sampai akhir hayat menyusul. Yang pertama adalah yang warna kuning adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalannya boleh imbalan misalnya tepuk tangan, imbalannya berupa barang, berupa uang, berupa sertifikat, ya itu imbalan. Murid dengan motivasi ini akan bertanya
apa yang akan saya dapatkan apabila melakukan itu. Jadi imbalan. Gitu. Kadang-kadang kan kita disuruh anak tuh kembalian buat saya gitu kan ya. Gitu. Nah, mereka yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi bukan dari diri sendiri, eksternal, penghargaan dari orang lain. Yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada yang siswa itu keinginan sendiri. Dia mempunyai nilai bahwa apabila saya melakukan tersebut, saya akan menghargai nilai-nilai yang saya percayai. Boleh kedisiplinan, keberanian, tanggung jawab, ada yang nilainya dengan rasa. Murid dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya kalau tiketnya disiplin, menjadi siswa yang seperti apa? Tiket sesuai dengan jadwal disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa dengan temannya, saling membantu, gotong royong, itu nilai-nilai. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Tapi kadang-kadang ketika saya tanya ke anak, kenapa kamu tidak melakukan PR? Gak tahu. Nah, ini yang susah untuk saya tanyakan lagi. Gak tahu, kalau udah gak tahu nanya apa lagi ya. Itu. Namun guru itu tadi cerdik, cerdas untuk menggali informasi kenapa si anak itu tidak melakukan apa ini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal atau yang ini adalah dari dirinya sendiri. Dia melakukan atas dorongannya sendiri, atas kemampuannya sendiri. Ini. Yang seterusnya adalah yang warna, ini warna apa ya Bu? Warna hijau. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menghindari kalau ada perilaku dia tidak sesuai dengan budaya pasti, menghindari dari hukuman. Murid akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi menghindari hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini adalah motivasi eksternal. Nah, ada dua motivasi eksternal. Ini adalah menghindari, yang ini untuk mendapatkan penghargaan. Nah, menurut Ibu, pilih yang bukan pilih yang mana? Yang baik itu motivasi yang timbul dari mana, Bu? Apa warna kuning, warna hijau, dan warna ini agak coklatan ya? Menurut Ibu yang mana nih? Ini eksternal, ini eksternal, ini internal. Jadi kita harus memilih yang internal, ya, dari dalam diri sendiri. Nah, berikutnya dalam budaya positif ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih pendekatan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, segitiga restitusi itu adalah yang paling bawah, menstabilkan identitas. Oke ya. Ya mungkin ini kurang nanti saya bacakan ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas ini nih ya. Menstabilkan identitas itu ditanya dulu kalau misalnya ada permasalahan, ditanya dulu. Nah itu tuh, kenapa ini datang terlambat? Jadi terus, oh ini nih. Ya semua orang pasti pernah datang terlambat, ya, jadi tidak menghakimi itu. Kadang gurunya, kadang muridnya juga. Nah, tapi gurunya siapa ya? Jadi menstabilkan identitas sehingga anak itu kalau sudah stabil dia mau diajak bicara. Kalau udah ngemut dia tadi
nggak tahu terus sebenarnya, bingung. Nah ini segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi terbentuknya apa yang salah, divalidasi dulu. Ya, misalnya kamu terlambat ke sekolah kenapa? Ini Pak. Oh ya, perbuatan itu baik atau tidak? Oh tidak baik Pak. Kalau sudah tidak baik, apa yang harus dilakukan? Jadi kita tuh mendorong si siswa itu mencari solusi dari perbuatannya sendiri. Yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebenarnya menanyakan keyakinan kita harus bentuk dulu ini Pak, kesepakatan bersama. Kalau tidak membentuk ini Pak, dia nggak tahu dari keyakinan apa yang ingin disampaikan. Jadi kita bentuk dulu keyakinan, atau kalau muncul dia keyakinan yang berdasarkan pengalaman di keluarganya. Itu misalnya kemarin tuh saya sudah membuat studi kasus restitusi tentang yang tidak masuk pacaran. Pak Dedi yang di lapangan besar, saya di lapangan kecil ya. Saya membuatkan itu. Dilanjut, ada perbedaan kasus murid terlambat datang ke sekolah. Ada sebagai hukuman, ada sebagai konsekuensi, ada sebagai restitusi. Kalau yang hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, di lapangan, atau gurunya marah-marah, murid disuruh menulis 1000 kata, harus selesai. Itu hukuman. Nah, yang sekarang